Kemudian di dalam Amsal 10, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya kan saudara? Siapa orang fasik? Orang yang menentang Tuhan. Ya. Selalu di dalam perjanjian lama, Elohim berfirman, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memelihara jiwamu sampai dia datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, saya masih membahas tentang mantan pendeta ya, yang akhirnya di usianya 55 harus dead, saudara. Seperti pada judul ini ya, satu-satu mereka ya telah dipulangkan, saudara ya. Kemana mereka? Saya tidak akan bahas dari video ini ya, mungkin di video berikutnya. Tetapi yang saya mau tanggapi, saudara, adalah seperti pada judul, satu-satu mereka ya, benar-benar pergi ya. Mulai dari dulu, saudara, siapa namanya ya, yang masih muda juga ya, yang punya yayasan Mualaf Center kalau tidak salah. Saudara bisa tulis namanya di kolom komentar. Siapa namanya tuh? Masih muda loh ya. Lalu disusul sebelum Aguste ada Ustazah ya, yang kecelakaan ya. Semua yang ada dalam mobil itu meningsoy semua ya. Lalu kemudian Aguste yang nantang juga ya, kentutin ya, dikasih 6 bulan oleh Tuhan Yesus untuk bertobat ya, tetapi tidak bertobat-tobat. Akhirnya lewat juga. Masih muda semua ya, belum terlalu tua banget. Kita akan bandingkan nanti dengan beberapa yang telah bertobat dan percaya Yesus. Lalu yang terakhir, nantang Tuhan Yesus, Pak Yahya. Bahkan dia ngomong selesai khotbah pun bisa dicabut ya. Memang saat itu belum langsung dicabut pada saat ngomongnya. Mungkin ada range jarak waktu yang lumayan ya. Bagi saya itu adalah waktu sebenarnya untuk dia bertobat, datang kembali kepada Tuhan Yesus. Yesus itu penuh kasih dan selalu memberikan kesempatan kepada setiap manusia. Tetapi ternyata belum juga tobat-tobat, akhirnya ya dead benar-benar. Masih 55, saudara. Ya. Apakah ini kebetulan, saudaraku? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, kisah perjanjian lama, bagaimana Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Ya. Ingin menunjukkan siapa yang disertai Tuhan yang benar. Ya. Karena pada zaman itu, saudaraku, yang disertai Tuhan yang benar itu mampu melakukan tanda-tanda yang hebat. Itu adalah Tuhan yang benar. Sekalipun juga pada zaman Musa berhadapan dengan Firaun, para jampi-jampi Firaun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa, tapi itu hanya pada tulah ketiga. Selanjutnya dia nggak bisa mengikuti kekuasaan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Pada zaman itu disebut Elohim pada perjanjian lama, saudara. Ya. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 28. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selama-lamanya, tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Ya. Ini kata Mazmur Daud. Dia tahu bagaimana Yahweh Elohim melindungi orang-orang benar. Siapa orang benar, saudara? Saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus, saudara telah dibenarkan. Ya. Kita telah dibenarkan dan kita adalah orang-orang benar. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang hidup dalam kebencoyan terhadap Tuhan yang benar. Kemudian di dalam Amsal 10, takut akan Tuhan memperpanjang umur,
Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya kan saudara? Siapa orang fasik? Orang yang menentang Tuhan. Ya. Selalu di dalam perjanjian lama, Elohim berfirman, berbaliklah kepadaku. Jangan menyeleweng kepada ilah-ilah orang lain. Ya. Saudaraku, kita lihat ya, mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Pak Yusuf Roni, Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, mereka dipelihara Tuhan. Umurnya panjang semua. Bukan berarti bahwa kita tidak akan meningsoi juga, meningsoi saudara. Tetapi janji Tuhan berkata bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Di masa tua Tuhan pelihara. Benar-benar matang lalu dipanggil Tuhan karena waktunya. Tetapi orang-orang fasik ya, umur-umurnya pendek semua kata Alkitab ya. Bukan kata saya ya. Takut akan Tuhan, saya baca lagi. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, bagaimana tidak diperpendek saudara? Terus menyebarkan hal-hal yang tidak benar, ya, menentang Tuhan. Ya, mungkin kalau dia masih hidup, mungkin 2 hari setelah pencurahan Roh Kudus, ya, mungkin dia akan mengejek lagi saudara, ya kan? Tetapi saudara semua sampaikan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Anak-anak muda yang mendengarkan khotbah-khotbah saya, pesan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Anda bisa kecewa kepada manusia, kepada siapapun, ya, namanya masih manusia. Tetapi jangan pernah libatkan kekecewaanmu kepada Tuhan hanya karena Anda kecewa kepada manusia. Apapun yang terjadi, pegang Tuhan Yesus dalam hidupmu, karena dialah penyelamat. Di dalam Matius, jelas dikatakan bahwa kepadanya, kepada Yesus, Yesus sendiri berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia penguasa surga dan bumi. Karena itu, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Saudaraku, percaya Yesus, keselamatan hanya di dalam Dia. Tidak ada penguasa surga yang lain yang dicatat dalam Alkitab selain Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini menolong saudaraku. Jangan menjadi orang fasik, satu-satu mereka segera berangkat. Biar firman ini menolong saudara, menguatkan saudara, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.